Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwa wa fazalakum. Hadirin muhtaramin dan jamaah Masjid Sakinah. Pertama, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini, menjelang malam hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa berupa kesehatan sehingga kita malam hari ini bisa berjamaah bersama-sama dan kemudian masih bisa dilanjutkan untuk kita ngaji bersama-sama. Alhamdulillah. Nikmat. Juga tidak lupa sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Ina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga dengan sholawat ini pulau panjenengan sedoyo tentu sebagai orang-orang yang betul-betul mencintai kepada Nabi-Nya. Dohikot wa batina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah untuk meneruskan materi yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu terkait dengan hukum di dalam agama Islam. Jadi tidak ada gerak-gerik kita yang kemudian di situ tidak ada hukumnya, semua ada. Dan pengambilan hukum itu dari mana? Ya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan bagaimana hukum itu tercipta? Ya, terciptanya hukum ini wajib, ini sunnah, itu ya karena mengambil dari Al-Quran itu sendiri. Dan proses semacam inilah yang kemudian dinamakan usul fikih. Dinamakan usul fikih. Karena memang di Al-Quran itu tidak dijelaskan sholat hukumnya, sholat 5 waktu wajib ya, wajib sebagai seorang muslim yang mukallaf memiliki akal wajib menjalankan sholat. Berarti as-sholatu wajibatun. As-sholatu baik sholat wajibatun itu wajib. Ini kalau dicari di Al-Quran maupun As-Sunnah betul ketemu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sholatu wajibatun. Betul kan? Betul wonten redaksi itu betul wonten. Tapi wontennya aqimus sholat wa atuz zakat. Nah dari aqimus sholat inilah kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa sholat fardu yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Karena itu perintah, atau di dalam bahasa Arabnya karena itu fi'il amr. Dan kita bahas sekarang fi'il amr gitu loh. Sehingga jenengan pegang maos Al-Quran niku mangke wonten. Dan itu sebenarnya awak itu kudu ngaji. Sebab seluruh Al-Quran itu wong teruntuk, tapi dibiye niku kudu wonten kelasnya. Teruntuk dan Al-Quran maupun As-Sunnah itu nanti berkata isim, fi'il, huruf, teruntuk. Tidak ada di luar itu. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu kalimat penghubung. Namun tapi setiap fi'il itu pasti ada faedahnya, setiap isim ada faedahnya, setiap huruf itu ada maknanya. Nah dari pemahaman isim, fi'il, huruf yang ada di dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah itulah kemudian kita bisa menggali
Maka untuk mengalami hukum yang bersumber dari Al-Quran harus paham nahwunya dulu. Itu belum sorofnya, itu masih nahwunya tok. Engkolek nah sorofe misalnya fa'ala fi'il madiyah al fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar ne maf'ulun isim fa'al fahuwa fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun madaka maf'ulun kullu taqul maf'al mif'alun fa'ala fi'il madiyah al fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar ne fa huwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il badaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amal dari uf'ul inilah maka nanti muncul hukum yang namanya hukum wajib atau selama fi'il amal itu perintah itu tidak wajib, hanya sekedar sunat. Hanya sekedar sunat karena ada dalil yang lain bahwa perintah itu tidak wajib tapi sekedar sunat. Kalimatnya pada fi'il amal itu. Dan ini yang kita bahas sehingga kita tahu kronologinya. Sholat itu menjadi wajib, kronologinya seperti apa? Puasa itu wajib, kronologinya seperti apa? Dan itu kita istibatul hukumnya. Bagaimana kita menggali hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah sehingga menjadi produk hukum. Sekarang itu seperti sholat wajib, sekarang kenapa itu? Tapi bagaimana sholat itu dihukumi wajib itu kan ada ilmunya, yang itulah kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i dinamakan ilmunya usul fiqh. Ini, saya fi'il maka saya fa'ile kaya apa? Fa'ala fa'alu fa'alan fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altumna fa'altu fa'alna. Ini semua. Nah inilah dalam rangka bagaimana kita untuk bisa tahu hukum yang bisa kita ambil dari Al-Quran, bahwa untuk memahami itu tidak sesederhana ketika kita hanya sekedar membaca terjemahan. Maka terjemahan itu cara yang paling mudah dan paling sederhana, paling mudah dan paling sederhana untuk kita memahami Al-Quran. Contoh ya misalnya. Aqimu as-sholat itu kalimat apa? Bingung apa itu? Isim, fi'il, huruf. Dan ini artinya punah. Oh, aqimu itu fi'il amal. Dari fi'il apa? Faedahnya apa? Perintah. Dan perintah itu apa? Nah, ini yang kita bahas. Bahwa di dalam kalimat perintah itu makin kuatah kronologinya sehingga kita menjadi tahu hukum ini jadi seperti ini. Nah, ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu bi usulul fiqh mabahis. Wa yata'allaqu lan gumantungan bi usul fiqh kelawan ilmu fikih mabahis apa pira-pira pembahasan. Al-mabahasu utai pembahasan al-awwal kang kapital. Fil amri itu tetap ing dalem nerangaken fi'il amal. Sebab kita harus tahu fi'il amal, karena dari kita tahu fi'il amal inilah kita tahu nanti hukum wajib. Bagaimana di Al-Quran ini sehingga ayatnya saya memakai bahwa ayat ini wajib, betul? Wajib sholat itu wajib mendirikan sholat. Wajib zakat wajib zakat, betul? Dan dari mana ini fi'il amal dulu? Fi'il amal itu tetap tinggal menerangkan fi'il amal. Dan fi'il amal itu apa? Bahwa utawi kangkaran fi'il amal tolak fi'il untuk penggawean minal aklas saking wong kang dhuwur ilal adna malam wong kang iso. Lah Al-Qur'an itu karena Allah dawuhi nang umat Kanjeng Nabi upaya awake dhewe. Berarti yang ada di dalam Al-Qur'an itu apa? Tapi jika sebaliknya dari bawah menuju ke atas itu boten amr. Tolabul fi'li minal adna ilal a'la itu namanya kalimat doa permohonan. Sampai itu nyuwun doa ya Allah Gusti kula panjenengan paringi. Berarti panjenengan meminta Allah supaya memberi kepada saya. Berarti panjenengan tolabul fi'li menuntut untuk melakukan sesuatu pekerjaan minal adna saking isor awake dhewe
ilal a'la menuju marang Allah. Ini sami podo nutupe penggawean. Tapi kalau ada di bawah menuju ke atas dari seorang hamba menuju kepada Al-Khaliq itu baru dinamakan Quran. Podo. Tapi jika dari atas ke bawah itu namanya perintah. Misalnya panjenengan ngomong anak itu kalimat perintah. Lek anak jaluk nang wong tuwa itu permohonan dekat kalimat itu. Sehingga ini kan harus cepat, harus jelas. Sehingga ketika kita mengambil hukum dari Al-Quran yang dimana di situ bila batil Arabiyah, bila batil Fusqa, yang butuh ngerti. Apa ya? Dan amal itu tolabul fi'li minal a'la ila adna. Tuntutan untuk melakukan perbuatan, melakukan fi'al dari Allah Sang Khaliq menuju pada hambanya, itu namanya kalimat perintah atau di dalam bahasa nahunya namanya fi'il amal. Nah kita bahas dulu karena dari fi'il amal itu apa itu ngerti? Di sing wajib, di sing sunah. Dan di sing haram itu nanti beda lagi. Kon iki amal dulu perintah dulu. Sehingga panjenengan mangke nek maca Al-Qur'an lu paham kronologinya. Salat itu wajib, zakat itu wajib, wala tufsidu nanti amal mangke lah. Terus perintah ini sekali atau dua kali atau tiga kali ini mangke apa harus dilaksanakan seketika? Tidak ada perintah siap. Mangano. Apakah perintah mangano itu harus dilaksanakan seketika? Apakah mangano, apakah saat itu juga dia harus dilaksanakan atau berjenjang? Yang ketiga tidak kenapa? Ternyata sesulit itu loh untuk kita mengambil hukum dari Al-Quran. Nah kita bahas. Ini padahal kitab yang paling sederhana di dalam usul fikih. Makanya pengen boleh bahasanya lebih luas, namanya kitab Jamul Jawami. Luas pas di sana. Tidak ada satupun yang tertinggal di dalam bagaimana kita bisa mengambil hukum dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah sehingga produk hukum ini betul-betul produk hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Imam Ghazali tambahi, ya butuh paham mantek dan bahkan Imam Ghazali sampai mengatakan, man lam ya'rif al-mantiq la sifata ilmi. Barang siapa yang tidak mengetahui mantek maka tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Bisa jadi ketika mengambil hukum, enak ini, enak ini. Tidak boleh mengambil pasai ini, tidak bisa mengambil hukum. Pasai, enak itu sakit. Harus melangkah mengambil pemahaman Al-Quran dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Mengambil pemahaman dari As-Sunnah dengan menggunakan Al-Quran atau menggunakan As-Sunnah sendiri. Dari Al-Quran ini apa itu paham kabeh. Tidak ada satupun ayat yang tertinggal kita tidak paham. Sehingga makin sambung menyambungnya tidak ada hukum yang terlewatkan kami terus mengatakan itu. Dan kata ini apa itu paling nanti harus dari mana kita untuk bisa memahami dari laulal ulama ma'arafna ambiya. Andaikan ada laula ulama lamun orang ucap ulama sing ngerti awake dhewe niku ma'arafnal ambiya, maka kita tidak akan tahu siapa Nabi Muhammad, maka kita tidak tahu siapa itu Al-Quran, maka kita tidak tahu apa itu As-Sunnah. Sampai ke kok awake dhewe seperti ini ya karena dari ulama pun ngaten mawon. Jenengan salat sakit gini loh. Ini pun jenengan misalnya saking ulama atau saking Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita separe maksud. Dan ini apa? Tapi kalau kemudian kita mengambil langsung dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kenapa? Jangan ketipu dulu nih dari Quran atau Sunnah. Dari ulama, sing nyontoni, sing marai. Dan kata termasuk dulu. Nah, inilah caranya ulama untuk kemudian bisa nyontoni awake dhewe, marai awake dhewe yang kemudian bersumber dari Al-Quran dan masing-masing produk dari awake dhewe ini. Sehingga madhalibul arba'ah adalah cara termudah bagi orang awam kados awake
B untuk bisa menjalankan agama kita dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Ngomong ilmu sekecok, balik ke ini tafsir amal. Tafsir amal bahwa tolakul fi'li minal akhlak ilal akhlak, tuntutan melakukan sesuatu dari atas menuju kepada bawah. Tuntutan melakukan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah untuk hambanya, untuk kita ini. Maka kalimat perintah itu adalah fi'il amal, bukan kalimat doa. Nah, apa itu? Apa yang bisa kita petik dari fi'il amal yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah? Pertama, wa fi qawaid. Wa fi laku tetap di dalam fi'il amal qawaid utai piro-piro kaidah. Pertama, al-aslu kami dalil fil amri ing dalam fi'il amal lil wujubi ing krono kuduman wajib. Hukum asal di dalam fi'il amal itu hukumnya wajib illa ma angin perkara dalakan nuduhaken dalil maupun dalil ala khilafi ing atas yang mulanya iman. Selama tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Bahwa itu tidak wajib, hanya sekedar sunnah. Lalu bagi sholat fi aman, jadikanlah sholat wajib. Mengapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sholat lima waktu itu sunnah. Buktinya apa? Rasulullah melakukan itu terus tidak pernah ninggal. Pendukungnya itu. Plus pernah kajian Nabi, bahkan ada kodok kajian Nabi. Itu kalau sholat Bilal itu, kami puasa kepada pasir. Ini terus kajian Nabi dengan saya dengan sari pulau tak sindung nanda iso sampai subuh siap buat saya diri akhirnya karena di bukit sehingga setelah matahari belum langsung nyetok rumah saya petang tangi-tangi 1:30 sampai jam 9 jauh kajian Nabi nah iya telah ajaran buka pulang gitu keadaannya kados panjenengan apa turun. Nah dari hikmah itulah kemudian muncul untuk takwa ketika sholat ditinggalkan itu hukumnya tetap harus dijalankan. Ini Rasulullah menjalankan sholat subuh walaupun tidak dalam waktunya. Nah kan tadi Pak, berarti tidak ada satupun dalil yang bahwa sholat lima waktu itu hanya sekedar sunnah wajib bahkan. Kalau semua tinggal nih, itu pun masih terus sholat subuh. Walaupun di luar sholat subuh. Pun kita mulai ngomong gambaran gitu. Nah, pun. Qala ta'ala kok ada usul Allah, ta'ala kalimah usul Allah. Wa akibulan kodo ju menengahkan. Juga mboten if'alu kodo agawe sapa sira kabeh, tok ikmalu kodo ngamal sapa sira kabeh. Mboten kedua ini ju menengahkan sapa sira kabeh. Mengapa redaksi yang dipilih oleh Al-Quran dan oleh tafsir ini? Kok tidak menggunakan if'alu, ikmalu, lakonono sholat, kerjano sholat, ngamalo sholat, tapi akidu dirikanlah sholat. Nah inilah kemudian ulama menafsirkan yang dari tafsirnya itu kemudian berbeda-beda dan dari sinilah istilah ulama roh. Oh, tadi ini bahasa soal kita mengambil amannya. Wa akibulan mutuju menengahkan sapa sira kabeh. Ini kan dawuh Allah. Allah dawuhaken he umat Muhammad dirikanlah salat. Perintah kan? Ini wajib. Makanya al aslu fil amri lil wujub. Menunjukkan wajib illa ma dalilun illa ma dalilun ala khilafi selama tidak ada dalil yang kemudian dalil itu hanya menjelaskan bahwa perintah itu sekedar sunnah. Dan diakibu sholat itu maka sholat 5 waktu hukumnya wajib. Terus atu zakat aturan apa sapa sira zakat zakat. Kalau betul membicarakan tentang tafsirnya, kalau namun fil amal karena disuruh jika wajib paling terus mangke panjenengan nek terus Quran niku jangan darah kuwi fil amal. Iki apa ya iki hukumnya apa ya? Tadi dia sudah mulai berpikir kalau dibilang terjemahnya
ketika bersebutkan terjemah itu kalimat perintah, dan ini makai panjenengan ini hukumnya apa? Malah sakit kangen. Oh, sudah ini. Yang kedua, kaidah yang pertama bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Setiap kalimat perintah yang ada di Al-Quran maupun As-Sunnah itu hukumnya wajib selama tidak ada dalil, selama ilah kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya sekedar sunnah. Selesai. Yang kedua, kaidah yang kita bisa petik, al-aslu fil amri layak tadi at-takror. Al-aslu utawi dalil fil amri ing dalam fi'il amal, di dalam perintah layak tadi kurang tapi opo al-amru at-takror ing den bulan dalil. Ilama ing perkara dalangan nuduhaken dalil opo dalil ala khilafi ing atase mulayani. Hukum daripada amal itu adalah hanya sekali dijalankan, tidak diulang-ulang. Misalnya, sholat dulu, awal ini semangat, padahal untuk sholat dulu masih kata, ya ya wis bisa itu. Tidak ada perintah untuk mengulang-ulang kecuali karena memang itu perintah yang harus diulang-ulang. Perintah itu hanya sekali untuk dijalankan. Ketika sudah dijalankan, maka perintah itu sudah selesai. Panjenengan diperintah nih sholat dulu, kok terus wis nglakoni sholat dulu, dan wis selesai gugur kewajiban awake dhewe. Sudah selesai, walaupun waktu duhur masih panjang. Misalnya kalau pernah awake dhewe jam 10:30 sampai mancing misalnya ya, sampai mancing terus awake dhewe sholat duhur. Padahal waktunya itu masih sampai 10:30. Terus aku tak sholat duhur terus sampai sebab al-aslu fil amri yang tadi layak tadi at-takror. Di dalam faedahnya kalimat perintah itu hanya sekali, tidak diulang-ulang kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa perintah itu diulang atau dilakukan berkali-kali. Contoh, kalau Allah Ta'ala ada bersama Allah, Allah Ta'ala hadir bersama Allah. Atimu, ini amal balik. Atimu podo nyempurnaan kena sapa sira kabeh. Al-hajja ing haji wal umrah ing umrah. Niku fil amal, sempurnakanlah, lakukanlah. Gawe kerja sepake sempurnakan. Boten lakukanlah ibadah lah haji, boten, tapi sempurnakan. Artinya apa? Bahwa haji itu memiliki perangkat rukun, memiliki perangkat wajib, memiliki perangkat sunnah. Lek iso sempurna, sunah-sunah yo lakonono, wajib yo aja kok tinggal apa nek rukune. Kowe lek wajib kok bayar dapur iki. Ya iya bocah ya men terus iki rencana kula. Wis aku stop, wis balik. Balik apa? Manasik telu. Manasik itu bisa udah dari bapak sampai itu menjadi nabi. Wis paham mulai ini. Ya kan seperti siki. Namun kali itu pinter. Delalah dari itu ninggalin perkara wajib. Ngelakoni perkara sing dibatalkan jadi bayar jam. Lah wong sing pakaian kan saking ahli nuju datang Mekah. Ini kan sahabat nikah. Buat langsung datang masih bilang apa? Tapi termakan. Lah kok teman salib. Gak krosok kan? Krono mboten ku, lino mboten awak kok bimbinge. Kok salib dan karo kok bimbinge lho. Andi dan iki lho piye kok wis cepet. Dan apa? Dari kapal saya pulang. Lek kowe gawe pakaian iki apa dibayar jam cepoten aduane kok bayar jam. Dasarku nih mek tur 2 juta 200 bayar gawe 1 juta 900 300 tok. Ini ora iso gawa oleh anak-anake wis oleh nang sebab duwike kepangan ya tapi bayar kan. Nah, terus padahal terus paling murah 1 juta 900 saja. Dan inilah kalau Bapak Ibu maka jasanya waktu oleh enak manasik haji maupun umroh, dia terus mau, maupun paham, dia
tidak dalam rangka untuk mencari paham, dia supaya tahu, supaya ilmu itu menjadi rasa, supaya ilmu itu menjadi karakter, sehingga wes gak lali nih, gak beragak nih, kan? Makanya redaksi ini berarti inilah Al-Quran. Makanya ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan tahu mana Allah Islam begitu indahnya. Al-Quran itu redaksinya gak ada satu kalimat pun yang salah. Apa mulai panjenengan mempelajari balaghah, di mana di dalamnya ada ma'ani, badek, bayan, Mas Allah, Al-Quran itu kayak ini. Betapa indahnya Al-Quran. Kalau itu semua contoh, mulai kadang harus nikmat. Al-Quran sing maca enak, kadang mau ngaji wis jelas. Lah pemana jenengan paham, lah pemana jenengan tahu makna-maknanya yang tersirat maupun tersurat dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, nikmat. Nah, kita sedikit mencoba bagaimana cara kita menggali Al-Quran sehingga kita bisa menjadikan hukum itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Al-Quran. Dan arti menyempurnakan nasabah sira kabeh al-hajjah haji wal umroh kalan ilmu. Umroh lillahi Allah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena kalau mendahulukan amalan haji kemudian mengakhirkan amalan umroh itu ifrad. Kalau membersamakan amalan haji dan umroh itu namanya qiran. Kalau mendahulukan amalan umroh kemudian baru menjalankan amalan haji itu namanya tamattu. Oh, halim pengen umroh terus nanti haji. Oh, nanti itu orang Indonesia itu ngasih. Ada ifrad nyonya tetangga noy malam tuh bakal kawat banget. Dia nyawakan sama haji juga. Makanya kalau menjalankan tamattu kita wajib membayar. Dan perintah haji ini nama sekali, wajibnya itu adalah wajibnya sekali. Wajibnya sekali. Berarti ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, sudah selesai, sudah kita ukur kewajibannya. Berarti ukur Islam sudah kita jalankan. Dan terus yang kedua, ketiga, apa boleh atau tidak? Boleh. Ada satu kisah, sinten Sufyan As-Tsauri. Ini hadisnya Sufyan As-Tsauri ini kan mulai saking Arafah Manda. Ini ku tertanai, itu akan nanya, pengen bisa aku tak sakmine bantu haji. Karena beliau sudah itu 37 kali haji. Mengapa? Ya karena ada jamaahnya itu masih puncak haji. Terus itu sakmine. Merosot cukup angin pun haji. Ternyata Allah menggunakan orang lain untuk menegur kita dari hukuman yang untuk menegur Sufyan As-Tsauri untuk membatalkannya. Wong itu baik sih dikaitkan. Namun Sufyan As-Tsauri ini asal, artinya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat asal, pengalaman sahabat. Didahului apa jeneng Sufyan As-Tsauri. Nah, gitu. Bah, zaman sahabat itu jeneng pulau. Yang saking tinggi. Niatmu batal. Niatmu batal. Iki kok lha aku kok pada ngarep ngedul iki niat. Aku tahun habis haji. Kalau aku terlalu itu haji. Batal. Dan apa kok batal? Wis bingung kan? Sopo iki kok iso niate? Kok bingung tak? Sofyan, kowe apa ngerti yen hajimu sing 35 di toko kata. Ini sudah berbicara di toko, bukan bukunya kewajiban. Ada Pak. Akhirnya ini sampai akhir hayatnya dia haji terus. Sampai akhir hayatnya haji. Terus dari sinilah maka ada ulama yang menjelaskan haji yang kedua begini, haji yang ketiga begini. Dan terus kan untuk tonggo kan dia seperti di sodakok nih ya sing apik dia tetap bisa haji dia tetap bisa sholat. Ini soal hati. Poin yang penting wa atimul hajja wal umrata lillah itu cukup sekali
karena kaidahnya seperti itu. Maka haji ukur suami. Yang kedua itu awal itu sholat wajib pun selesai. Makanya kayak haji yang pertama S2 bapak ibu yang kemudian nanti dijadwalkan dan manasik sing tenan S2 sing tenan agar wajibul haji wal umrah disempurna ini itu wes boleh harus dicatat setiap yang baru catat setiap yang pengalaman baru dicatat. Kita tidak akan bisa sempurna menjalankan haji dan umrah kecuali dibersamai dengan keilmuan kita tentang haji dan umrah itu sendiri. Dan ini yang pertama. Terus ini yang ketiga kaidah al aslu fil amri la yaqtadi al fawr. Al aslu sayyidalil fil amri indal fil amal la yaqtadi quran akrabi atau quran untuk pokok amal al fawr insanan. Kalimat perintah itu di dalam syarat Arab itu tidak harus dikerjakan seketika. Selama waktunya masih sangat terus. Li'anal harga krono taman satu sejo minggu saking nama karena tujuan daripada perintah adalah ijadul fikri terwujudnya pekerjaannya. Minggu ini ikhtisosin saking tanpa ditentukan di zaman ini karena zaman al-awalikan kalian guna zaman itu zaman asal kakak itu. Artinya kalimat perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan seketika. Mengapa? Karena tujuan daripada perintah itu dan wujudnya pekerjaan itu. Akimu sholat, yang penting sholatnya dilakoni. Di mana di situ tidak ditentukan apakah harus dilaksanakan di pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pokoknya selama perintah sholat duhur, ya waktu duhur ini awal waktu terus selama masih dalam waktu duhur, maka perintah itu bisa dijalankan dan kita tidak dosa. Nah baru kemudian ulama berpandangan sholat yang terbaik adalah sholat yang ketika dilaksanakan pada awal waktu. Itu yang apa? Sing nisa itu lah iso, jadi lebih baik dilaksanakan di akhir waktu. Dan ini sudah mulai dikatakan. Yang penting perintah itu tidak dilaksanakan seketika karena tujuannya adalah terwujudnya perintah pekerjaan itu terwujud. Tidak ditentukan apakah harus dilaksanakan waktu yang pertama, tidak di waktu yang kedua, tidak harus dilaksanakan waktu yang awal. Berarti di akhir tidak boleh. Selama duhur, yes, dilakoni selama waktu duhur itu kenapa? Waktu asar, sholat asar, selama dilaksanakan di waktu asar itu bagaimana? Maghrib dan isya dan subuh yang tidak boleh ketika keluar dari waktunya sholat. Inna sholatakan ala mu'minina dalam mau utama bahwa sesungguhnya sholat itu sudah sangat ditentukan atas waktunya. Duhur ya duhur, asar ya asar. Oke terus itu kalau balik ke kaidah yang pertama, duhur waktunya saya duhur sholatnya, lalu duhur kalau waktunya saya betul sakit. Kenapa tentunya ini kalau dia? Maka ketika satu kali sudah dilaksanakan, duhurlah kewajiban dan misalnya dilaksanakan wajib berarti ya duhurnya nanti ya. Makanya skecok, abang itu nyapo, kan ada ya? Jagani oleh enek dulu ditunda-tunda terus tak adanya tunda-tunda. Dan itu maka waktu utama adalah waktu awal waktu perintah. Saya maghrib udah sholat, udah bubur nggak wis ini gua enak, ibu ada kecelakaan sehingga wajib gak bisa nyapo, tapi kan dia sholat dulu, wis sholat sebab dilaksanakan di awal waktu. Terus ditunda-tunda, akhirnya mau sholat keturun gitu ada, akhirnya nggak sholat dulu. Nah, oke, podoknya itu fawon. Sebab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tani melilit ya, kalau dia dapat ini, pulau ibarat kita sehingga dengan melakonnya keturun. Saya sholat langsung dari inilah maka pulau. Sebagai kafaroh dia meninggalkan sholat sebab tidur sapi waktu turun kayak biasa. Jadi
begitu luasnya. Ini masalah sholat luas di luar kelas. Inilah Islam. Betapa luas, betapa Islam itu tidak ada satu detik pun yang dimana di situ tidak lepas dari hukum. Dan itu artinya usulnya semua itu sebenarnya dalam rangka mempermudah umat manusia. Betul pemerintah Allah yang kemudian membebani sebenarnya tidak ada. Justru semua perintahnya Allah kompensasinya itu dunia Allah. Oh, pokoknya yang patus pakai dengan tanpa takkan Allah. Terus ibadah ini kompensasi nopo nang dunia itu nang akhirat itu. Ini pun dawuh Allah. Maka pelan tengok Bapak Ibu, justru ketika kita punya problem, justru kita punya masalah, jangan kemudian malah malas ibadah, malah terus asal-asal ngatur ke masjid atau ke silaturahim, atau mulai sampai melakukan hal-hal yang justru kontra produktif. Itu bukan selesai masalah, tapi malah memunculkan masalah-masalah baru. Nah, rumah tangga ini masalah, terus malah boleh nang jogo, bukan selesai malah tuh, ini makai poket gak bermasalah, kok kayak pasal itu semua dengan ini. Maka dengan mendekatkan diri itulah sebenarnya solusi yang terindah. Yang selanjutnya, sejak kali ya, al-amru bisai amrun biwasai ini. Al-amru baik perintah, bisa itu lawan suci. Perintah untuk melakukan sesuatu. Amrun itu perintah. Perintah apa? Biwasa ini kelawan piro-piro perkara kanggo mantaraaken perintah kuwi mau. Kita diperintahkan sholat, maka juga diperintahkan wasail daripada sholat itu. Sholat saya, dan kita kemudian menjadi syarat. Sebelum kita menjalankan sholat, itu ada syarat. Syarat itu jadi pengertian perintah itu. Allah memang tertutuhnya Allah. Awak itu sarungan dari Allah menjadi perintah. Berarti jika perintah itu tidak dilaksanakan untuk perintah masuk di luar sholat, maka sholatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab perintah terhadap sesuatu berarti juga perintah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Itu kalimat Arab biasa ini benar Pak. Sehingga ada kaidah lagi contoh. Al-Quran kan ma'al fawaid. Ma'al fawaid. Apa iso panjenengan yang purna ning basuh sampai sikut. Ma'al ilal ini. Al-Quran kan enggak ini ilal, betul mana? Makanya Al-Quran ditafsir bahwa ilah itu di mana-mana. Karena karena kita tidak akan mungkin sempurna membasuh sikut kecuali membasuh seatasnya. Sehingga inilah ada kaidah malayatimu al-wajibu lafi fawajibu. Sesuatu itu bisa sempurna, tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Asal terlalukan itu kan betul-betul ini, betul kan? Dia namun hilang apa ini, hilang apa ini, apa. Tapi apa mungkin kita bisa membasuh sempurna sikut ini kecuali kita basuh di atas. Tapi basuh di atasnya mesti sempurna kita. Maka membasuh di atasnya juga menjadi wajib. Supaya apa? Sholat kita terjamin atas keabsahannya. Itu dimaksud. Sebab dalam sampai ini songko satu, songko tapi ada wajib besisan. Maka mesti aman. Kok kalau gini saja. Misalnya alat ini kok ini kok, apa nih bisa kok ini kok sempurna sih kok ini, pokoknya kok jempol. Maka dasar ini kata wajib betul lah. Sebab apa menjaga dan ibadahnya tidak salah, karena hanya ngeterne Al-Quran. Dan inilah yang kemudian dikatakan usul. Oke, inilah kemudian yang namanya wilayah istihad. Mesti sempurna nih, betul. Makanya ilah bimakna ma'akin dalam saat ini. Kalau diwakani maaf berarti seatasnya juga harus kita salpar. Nah di sini al-amru bisayyi, amrun biwasa ini. Perintah melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk menjalankan apapun yang berhubungan dengan perintah wajib tersebut. Contoh, amrun bisolati, amrun itu perintah bisolati kelawan sholat. Berarti ya amrun itu perintah bil wudhu toharati kelawan sesuci.
Yang terakhir bapak-bapak, al-amru bisa nahyun an dibihi. Pak, al-amru tay perintah bisa ini kelawan suci. Bentuk apa yang perintah? Berarti itu nahyun cegah an dibihi saking suatu yang berarti dicegah untuk menjalankan kebaikan. Diperintah sholat berarti dicegah meninggalkan sholat. Berarti ketika ditinggalkan hukumnya apa? Haram kan? Dan itu terjadi wajib itu kan enggak? Karena ada al-amru bisa kita jangan diingat lah. Maka ada perintah yang namanya hukum haram, adanya hukum wajib. Ya karena ada kaidah ini loh. Sehingga kita sudah menemukan bahwa wajib itu munculnya karena ada amal dan kaidah itulah maka munculnya hukum haram juga. Al-amru bisai'i berarti amrun an diddiha, perintah menjalankan sesuatu berarti perintah untuk meninggalkan kebalikannya. Diperintahnya sholat berarti dilarang diperintah untuk tidak sholat, kebalikannya sholat tidak sholat berarti juga diperintah untuk amrun an-diddihi, tinggal saking suami perintah mau berarti haram ketika kita meninggalkan sholat. Ini kaidah. Al-amru utai perintah bisa dilawan suci-suci, nahyun itu nyegah. Betul amrun deh. Nahyun itu nyegah an-diddihi saking suami amrun. Perintah sesuatu berarti dicegah kita melakukan sebaliknya. Nah inilah kemudian ada hukum haram. Berarti apa yang diperintahkan sholat haram tidak sholat. Diperintahkan zakat berarti haram tidak mengeluarkan zakat. Dan dari sinilah kemudian ada hukum haram atau wajib, ada hukum haram. Qala dawu sapa Allah taala kalimah sapa Allah wa lan padha ngucap sapa sira kabeh linnasi malaman husnan kelawan bagus. Kita wajib mengatakan yang baik pada siapapun di nasi Al-Quran. Pak, dicekel niki. Gawe nasi, gawe Quran. Wa kullu lan ucap sapa sira kabeh linasi malam fil amal lan wajib. Wajib kita untuk mengucapkan manusia kepada manusia husnan itu bagus. Kalau bisa ucapkan jangan sampai menyinggung perasaannya. Komentan komentan lucu, komentan murid, bagaimana setiap ucapan-ucapan itu memberikan motivasi, bagaimana setiap ucapan-ucapan itu mendorong, menyemangatkan, meruntuhkan. Itulah kedua ulul nasius. Nah, berarti haram, berarti dicegah untuk mengucapkan jelek, mengucapkan cacian, makian dan indah. Dan itu Pak, jadi kita dari sini bisa mengambil hukum begini terjalan. Dan tidak boleh karena itu zidun berarti nahyun an-diddiha. Yang terakhir wa idafu ila al-ma'muru an bajihi yakhruju al-ma'muru an udari amri. Idafu ila ing dalem nalikan musdin lakoni fil amal fil ngaji berarti sudah ketika pekerjaan itu sudah dikerjakan, ketika sesuatu yang diperintahkan itu sudah dikerjakan ala wajhi sesuai dengan ketentuannya, ya ujung mongko al-ma'mur sapa kang den perintah an udatil amri saking mangsane perintah. Jadi ini diterjemahkan ketika sesuatu yang diperintahkan itu sudah dikerjakan sesuai dengan syarat dan hukumnya ala wajhi ya ujung al-ma'mur maka seorang yang diperintahkan ya ujung an udatil amri dia keluar dari perintah tersebut, berarti sudah selesai. Misalnya dengan sholat zuhur, terus sahabat dengan melaksanakan kelapan itu benar salah hukumnya, berarti sama sudah terbebas dari perintah itu. Dan bukan terus terbebas perintah, padahal waktu saya zuhur, tapi dengan melakukan sudah selesai, aman. Faidah adima asyas al-ma'an,
Maka apabila seseorang faidah imam faidah nalikane kasepen asas saka wawakan al-ma'anidan faya malu mutayamum saka man masalah perlu disolat saka man. Apabila seseorang kemudian tidak ada air dan kemudian dia sholat dengan wudhunya dan kemudian dia sudah sempurna korjaan sudah ditambah, maka dia sudah keluar dari perintah. Karena memang kaidahnya begitu. Ketika tidak ada air maka kanjeng Nabi perintahnya tayamum, dan ketika dia sudah tayamum dan kemudian dia sudah sholat tuntas selesai sudah gugur, walaupun setelah selesai ditemukan air. Oh nggak terus balik ini. Wah, coba dengan Islam itu membotakan, Pak. Adi Yusuf atau Islam. Ya, karena animal yang memiliki suatu saat, masya Allah. Justru dengan kita tertib menjalankan ibadah, semua persoalan selesai. Semua persoalan selesai. Mungkin apa yang kita bahas pada malam hari ini betul-betul menjadi yang bermanfaat. Jadi kita tahu paling tidak nanti ibadah bahwa ternyata istighfar ini ada sebenarnya. Ini tasik sebetulnya paling sederhana. Tapi kalau tidak sampai menuai gambaran kagum logan nasriyo, ternyata untuk mengambil hukum, mengambil manfaat, mengambil faedah dari Al-Quran itu prosesnya seperti itu. Karena gitu, kalau untuk materi ternyata mengagumi sesama bapak Islami, walaupun itu sama warahmatullahi wabarakatuh. Ngapun dan saat kami perlu dikasih proyek gerakan. Jadi kamu kan dia Gus,